Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga hari libur yang saudara jalani penuh dengan kegembiraan dan menikmati bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Bapak Ibu, pada hari ini kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri dan kita akan masuk dalam doa pagi online kita. Karena itu kiranya kita juga boleh menyiapkan diri dan hati kita untuk juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak sebelum kita masuk dalam doa pagi kita. Mari kita mulai. Bapa di surga, kami datang dalam rasa syukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan kami ada sampai pada hari ini. Bersyukur bahwa kami juga boleh menikmati masa-masa libur bersama-sama dengan orang-orang terkasih. Tuhan memberkati kami supaya kegembiraan senantiasa menjadi bagian dalam perjalanan kami. Pagi ini kami mau terus merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memampukan agar apa yang kami terima boleh terus meneguhkan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah dalam cara itu kami boleh menelusuri perjalanan batin kami bersama-sama dengan Tuhan. Terpuji namamu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami angkat doa dan rasa syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari Yesaya pasal 43. Yesaya 43, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melampaui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu masa ketika Israel ada pada pembuangan dan ketika mereka pada waktunya akan kembali ke Yerusalem, firman Tuhan dalam kitab para nabi yang berkaitan dengan konteks ini selalu memberikan rujukan tentang bagaimana Allah menebus atau Allah kemudian memberikan keselamatan bagi Israel. Jadi kita menemukan sebuah skema atau sebuah struktur bahwa ketika Israel itu diperingatkan, kemudian mereka ada pada masa-masa sukar karena mereka dibentuk oleh Allah melalui perjalanan yang tidak mudah, termasuk ketika mereka dibuang ke Babel. Dan pada akhirnya seruan atau berita yang selalu menjadi bagian dari akhir perjalanan itu adalah berita penebusan atau berita keselamatan atau berita tentang bagaimana Allah menyertai dan Allah memberkati bangsa itu dan Tuhan memulihkan mereka. Nah, teks kita pada hari ini ada dalam nuansa ketiga, bagaimana Allah memulihkan dan bagaimana Allah memberikan pembaharuan bagi Israel dalam perjalanan itu. Nah, menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berkali-kali kita mendengarkan ungkapan jangan takut. Beberapa kali di sana kita menemukan Allah mengatakan kepada Israel, jangan takut, ya, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau, dan seterusnya.
karena engkau berharga di mataku. Janganlah takut, ya, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketakutan itu adalah ekspresi psikologi seseorang ketika ia berhadapan dengan hal-hal yang tidak pasti. Ketakutan itu adalah sebuah ekspresi yang membuat kita menyadari bahwa ada hal yang tidak beres, atau ada gap antara kenyataan dan harapan, atau kenyataan dan realita. Karena itu ketakutan selalu dia punya, dalam tanda petik, kekuatan yang bisa mengendalikan kita, atau yang bisa membuat kita menjadi impulsif. Jadi orang yang takut, kita lihat misalnya ketika orang dikejar anjing, dalam ketakutannya dia bisa lompat pagar yang tinggi, padahal dalam situasi normal belum tentu dia bisa naik di pagar setinggi itu, ya. Ketakutan juga kadangkala pada situasi psikologis tertentu bisa membuat orang ada pada pilihan-pilihan yang negatif, ya, merusak dirinya atau melakukan hal-hal yang tidak bagus gitu. Nah, karena itu persoalannya adalah bagaimana kemudian kita belajar untuk mengolah atau menata ketakutan kita. Nah, secara spiritual, firman Tuhan pada hari ini mengajak saudara dan saya untuk ada pada satu kesadaran, ada pada satu pemahaman bahwa ketakutan itu dapat kita tangani, ketakutan itu dapat kita handle ketika kita menyadari bahwa perjalanan hidup ini saudara dan saya jalani tidak sendiri. Ketika ada Tuhan membersamai kita, ketika ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu menolong kita untuk memproses ketakutan itu secara baik. Ketakutan memang punya sisi positif, ya, selain sisi negatif. Sisi positif ketakutan itu apa? Kita belajar jadi mempersiapkan diri dengan baik, kita belajar lebih maksimal dalam menangani segala sesuatu, kita belajar untuk menyadari bahwa kita terbatas, dan karena itu kita perlu untuk tetap ada pada tangan Tuhan yang kuat. Nah, sebab itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, melalui teks ini Allah mau menegaskan kepada Israel bahwa Tuhanlah, Allah lah penebus Israel, Allah lah yang menyelamatkan mereka. Karena itu dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mudah, mereka kemudian berhadapan atau mereka bertumpu dengan Allah yang penuh kasih, Allah yang dalam kerahimannya tidak membiarkan Israel bergumul terus, Allah yang selalu menghadirkan cintanya dan pengampunannya, Allah yang berbelas kasih, compassion, kepada bangsa ini. Sebab itu berkali-kali kita menemukan di sana bagaimana Allah meneguhkan mereka, Allah menebus mereka, Allah memanggil mereka dengan nama karena mereka adalah milik Allah. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dimiliki oleh siapa, itu akan menentukan siapa yang akan menguasai kita. Dan karena itu ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Israel adalah milikku, milik Allah, maka Allah yang menguasai mereka dan Allah memanggil mereka dengan nama mereka. Artinya bahwa Allah mengenal mereka satu persatu. Dalam pemahaman ini, saudara, kita menyadari bahwa ketika kita adalah milik Allah, ketika kita menyadari bahwa kita, hidup kita, diri kita adalah milik Allah, dan bahwa Allah memanggil kita dengan nama kita satu persatu, itu berarti bahwa Allah mengerti betul siapa kita, dan Allah tahu persis siapa kita. Kita jadi mengingat petikan dalam Injil Yohanes tentang bagaimana domba mengenal gembala, dan bagaimana gembala mengenal bagaimana domba mengenal suara gembala, dan bagaimana gembala mengenal dombanya dan memanggil domba itu dengan namanya masing-masing. Maka kita mengerti bahwa ketika Allah adalah gembala agung kita, Dia mengenal kita, Dia mengerti keadaan kita, maka Dia tahu persis apa yang terbaik bagi kita sebagai domba gembalaannya. Sebab itu, sama dengan teks kita pada hari ini, maka seruan atau pesan tentang janganlah takut itu menjadi bagian yang penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena perjalanan hidup kita dalam dunia ini akan selalu ada berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita akan selalu berhadapan dengan masa-masa sukar, persoalan-persoalan yang sulit. Kita akan selalu bertemu dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan.
Karena itu ketika kita mungkin berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan relasi dengan orang-orang yang kita kasihi, kita bergumul dengan pekerjaan, kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit, maka firman Tuhan pada hari ini menjadi penting bagi saudara dan saya. Jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan yang membackup kita. Jangan takut dalam arti bahwa bukan kemudian orang percaya adalah orang yang tidak pernah takut, bukan. Tapi orang percaya itu, orang beriman itu adalah orang yang bisa takut, tapi orang beriman adalah orang yang dalam ketakutannya mereka bersandar dan mereka bertumpu pada Tuhan. Karena itu ketakutan tidak akan menguasai kehidupan seseorang. Ketakutan tidak akan membuat sampai kita ada pada titik yang tidak bisa mengendalikan diri dan situasi kita. Ketakutan yang kita hadapi tetap dapat kita kendalikan, tetap dapat kita handle, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam ungkapan jangan takut, di dalamnya berisi tentang penyertaan Tuhan. Jadi, mengapa orang percaya, mengapa orang beriman tidak perlu dikuasai oleh ketakutan? Karena Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Di sana dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakarmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucu, dan seterusnya. Jadi, di dalam ungkapan janganlah takut yang Allah serukan, di dalamnya tidak kosong, bukan ungkapan yang tidak ada upaya dari pihak Allah. Tapi ketika ia mengatakan jangan takut, itu berarti penyertaannya menjadi sempurna. Pada waktu Yesus berjalan di atas air pada jam 3 pagi dan Simon Petrus dan teman-teman melihat bahwa itu hantu, Yesus berkata apa? Jangan takut. Ini aku, ya. Jadi Tuhan meneguhkan mereka dengan penyertaannya. Oleh karena itu ketika ibu bapak, saudara dan saya, kita sedang ada pada masa-masa sukar, kita bergumul dalam sakit, kita bergumul dengan persoalan-persoalan yang rumit, kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit, masalah-masalah yang mungkin menghujam kita tiada henti, maka seruan janganlah takut dari Tuhan ini menjadi penting. Ia meneguhkan kita, dan itu ungkapan itu kemudian mengharapkan dari kita sebuah kesadaran bahwa ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita, ya. Masalah-masalah itu tidak akan mematikan kita. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, berarti Dia sedang ada bersama-sama dengan kita dalam situasi itu. Dia tidak sembunyi, Dia tidak diam, tapi Dia sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia meneguhkan kita untuk memproses pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Karena itu janganlah takut. Dia mau menolong kita menyadari bahwa ada Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, ada Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kita, ada Tuhan yang terus bekerja dalam diam untuk memproses dan merenda pengalaman-pengalaman baik bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengalaman ini, pengalaman Israel mau menunjukkan kepada kita bahwa kadangkala Tuhan mendidik kita dengan tongkat. Mereka dididik dengan begitu keras oleh Allah. Tapi didikan yang keras itu tidak menghilangkan cinta Tuhan bagi bangsa ini. Pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi tidak pernah melepaskan kita dari cinta Tuhan. Roma pasal 8 mengatakan, bahkan penderitaan atau maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi prinsipnya, dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup, dalam setiap persoalan-persoalan sukar, dalam setiap penderitaan, bahkan masalah-masalah yang menghujam kita tiada henti, selalu dan senantiasa ada Tuhan yang menyertai kita dengan kasih-Nya. Persoalannya adalah, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya dapat menangkap cinta Tuhan, dapat mengerti apa yang Tuhan sedang rancang bagi kehidupan kita. Kalau kita dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan, maka ketakutan tidak akan pernah menguasai kita.
Karena dalam persoalan terburuk sekalipun, kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita dan bahwa Dia tidak pernah melepaskan kita berjalan sendirian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau saat ini ada dari kita yang bergumul dengan masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang mungkin membuat kita mulai putus asa. Mungkin kita ada pada sakit penyakit dalam pengobatan yang membuat kita sudah melepaskan seluruh kesabaran, kita sudah menyerah, atau kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, dengan rumah tangga yang bergumul, dengan anak-anak atau orang tua yang membuat kita ada pada masa-masa sukar, dengan pasangan yang tidak mudah, dengan orang-orang yang sulit lainnya, dengan atasan atau bawahan yang membawa pada kita persoalan demi persoalan, atau dengan teman dan sahabat yang juga membuat kita bergumul dan berjuang. Ingatlah bahwa dalam pengalaman yang tidak sulit, pengalaman yang sulit itu, pengalaman yang sukar itu, ada Tuhan yang selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Karena itu jangan terpuruk dalam ketakutan, jangan ditindas oleh kekhawatiran, tapi berdirilah bersama-sama dengan Tuhan. Serahkan semua perjalanan hidupmu dalam tangan Tuhan yang kuat, karena Ia yang memelihara hidup dan jiwa kita. Tetaplah kuat dalam pergumulan dan terus meyakini Tuhan membersamai kita, dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri. Jangan takut, bukan karena kita tidak boleh takut, tapi jangan takut karena kita punya Tuhan yang kuat, dan karena itu dalam ketakutan yang kita alami, dalam kekhawatiran yang kita rasakan, kita mau bersandar kepada Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Selama terus berjuang di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan menolong dan Tuhan menopang kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami berterima kasih diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, membersamai kami pada masa-masa sukar dan masa-masa yang tidak mudah yang kami hadapi karena pergumulan, kesukaran, atau bahkan penderitaan. Kami mau belajar tidak ditindas oleh ketakutan dan kekhawatiran, tapi kami mau berdiri di atas ketakutan dan kekhawatiran karena kami punya Tuhan yang kuat. Kami bukan karena kami tidak boleh takut, tapi kami dalam ketakutan kami bersandar hanya kepada Tuhan. Karena itu, dengan firman Tuhan pada hari ini kami semakin diteguhkan bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan Tuhan menyusuri jalan gumul kami sendirian di jalan yang sunyi. Tapi Tuhan senantiasa membersamai kami, dan Tuhan bekerja di dalam senyap untuk mempersiapkan segala yang terbaik bagi kami, meneguhkan kami, dan berikan kekuatan bagi kami untuk menjalaninya. Karena itu kami berdoa menyerahkan saudara-saudara yang sedang bergumul dalam sakit, dalam relasi dengan orang-orang yang mereka kasihi, yang bergumul dengan rumah tangga dan keluarga, bergumul dengan pekerjaan dan usaha, yang bergumul dengan persoalan-persoalan yang sulit dalam hidupnya. Tuhan, biarlah kebersamaan denganmu meyakinkan saudara kami bahwa Engkau terus bekerja, Engkau terus menopang, Engkau beri kekuatan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, agar dalam cara itu kami terus diteguhkan untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya kami boleh menemukan anugerah-Mu di tengah-tengah pergumulan dan ladang juang kami masing-masing. Kami serahkan masa-masa libur yang masih dinikmati, kami serahkan kehidupan kami semua untuk juga mempersiapkan diri kembali pada dunia kerja pada waktunya nanti. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kami serahkan juga setiap kebersamaan yang dialami bersama dengan orang-orang terkasih. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang, supaya kegembiraan yang dihadapi menjadi hal positif yang boleh membuat kami kembali melanjutkan kehidupan dalam sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup dan pergumulan kami. Dalam segala pengharapan kami pada Tuhan, terjadilah semuanya seperti yang Tuhan kehendaki, dan kiranya Tuhan juga menopang kami untuk menerima yang terbaik daripada-Mu. Karena itu kami taruh doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus yang baik menyertai saudara-saudara. Dan teruslah ingat bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Jangan takut. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.